namanya siapa? Aku Jamila. Kakak dari fakultas mana? Menurut kakak, apa sih etnosentrisme itu? Kalau spesifiknya sih aku kurang tahu. Kalau pernah gak sih kakak itu menjumpai permasalahan intoleransi tentang SARA di Fakultas UNER ini? Kayaknya sih nggak pernah sih. Terima kasih. Sama. Halo Kak, nama saya Nafta Febrianti. Kakak namanya siapa? Nama saya Rizky, Rizky. Nama saya Udin, Dari fakultas mana? Fakultas Perikanan dan Kelautan. Kakaknya? dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Oh, sama ya Kak. Iya. Seberapa tahu sih kakak tentang etnosentrisme itu? Risma itu kayak kebudayaan dari daerah sini sama daerah lain. Itu sih setahu saya. Kalau menurut kakak? Setahu saya etnosentrisme adalah penilaian masyarakat atau diri kita sendiri terhadap budaya lain melalui standarisasi budaya kita sendiri. Kakak selama di kuliah di UNER ini, apakah kakak pernah menjumpai tentang etnosentrisme atau permasalahan intoleransi tentang SARA? Sejauh ini belum menemukan ya. Ya. Untuk Sama kakaknya? ya, belum menemukan juga. Terima kasih Kak atas waktunya. Halo Kak, aku Navita. Kakak namanya siapa? Aku Rian, Oh, Rian. Dari fakultas mana Kak? aku dari FTMM. Seberapa tahu sih kakak tentang etnosentrisme itu? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Kalau selama kakak kuliah di UNER pernah nggak menjumpai kayak permasalahan tentang tentang intoleransi di lingkungan UNER ini? Oh ya pernah ada satu proyek tentang intoleransi sih. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Etnosentrisme merupakan suatu kecenderungan untuk berpikir bahwa budaya etiknya lebih unggul dibandingkan budaya etik yang lain. Jadi, segala sesuatu dilihat dari sudut pandang budaya etiknya sendiri. Singkatnya, etnosentrisme ini meyakini superioritas kelompok etnik dan kelompok kebudayaannya serta menganggap rendah kelompok budaya yang lain. Penyebab etnosentrisme. Etnosentrisme dapat membentuk sikap dan interaksi individu dalam suatu kelompok. Mengutip dari makalah komunikasi antar budaya etnosentrisme, berikut adalah faktor penyebab etnosentrisme. Yang pertama yaitu stereotip. Stereotip merupakan pandangan terhadap perbedaan kelompok yang menganggap budayanya lebih tinggi daripada kelompok lain. Yang kedua yaitu prasangka sosial. Ketika seseorang membandingkan dengan kelompok lain, hal ini akan menghambat efektivitas komunikasi kelompok yang berbeda etnis. Yang ketiga yaitu budaya politik. Masyarakat yang terlibat dalam politik cenderung mementingkan kepentingan mereka sendiri. Yang keempat yaitu jarak sosial. Jarak sosial adalah perasaan untuk memisahkan individu atau kelompok tertentu berdasarkan penerimaan tertentu. Yang kelima yaitu pluralitas. Suatu wilayah dengan keberagaman dapat memicu konflik sosial. Setiap perbedaan ini berusaha mendapatkan kekuasaan dan menguasai kelompok yang berbeda. Sepurana dah, aku telat. Dari mana sih? Loh, toko iki lho. Endi sih? Mana? Endi lho? Jeding anjrot. Potong luwe. Ya apa sih? Apa nih di rumah gak bisa Kantin saya maksudnya. Toko kantin. Kamu apa? Ya apa proyek kebangsaan nih? Mana dikumpulin lho. Loh, kurang apa dah? Ya akeh sing iku lho. Update terakhir berapa apa toh? Oh alah iku latar belakang terus pembahasan ya ono sing kurang ngono lho. Ya iya, iki rumusan masalahnya sudah ditambahi kok. Jadi ini suka nambah situ. Iya sih. Tapi Bener api. apa sih? Ya apa ya? Kalian ada ide gak? Iki lho daftar pustakane ya dorong. Sing mendelik. Apa sih mendelik iku lho? Mendeleh. Guys, jangan ngomong bahasa Jawa dong, aku gak ngerti nih. Aduh Gusti. Masa kuliah nek nggone UNER gak ro bahasa Jawa. Jelas nanis. Sifanya harus males. Gini loh El. Kan bahasa Jawa tuh apa ya mayoritas. Terus kan
kamu juga kuliahnya di Surabaya. Masa nggak bisa bahasa Jawa? Nah, karena kamu nggak paham. Sikap etnosentrisme akan berdampak baik bagi individu maupun masyarakat. Berikut ini beberapa dampak yang timbul akibat dari sikap etnosentrisme. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu menumbuhkan semangat patriotisme, menjaga keutuhan dan stabilitas kebudayaan, dan mempertinggi rasa cinta tanah air atau terhadap bangsa sendiri. Yang kedua adalah dampak negatif, yaitu dapat memicu konflik antar suku, memunculkan berbagai macam aliran politik, dan menghambat asimilasi budaya yang berbeda satu sama lain. Nah, kita udah belajar nih tentang makna dari etnosentrisme dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun adalah satu lagi nih yang gak kalah penting dari hal-hal tersebut, yaitu bagaimana sih sebaiknya sikap kita jika menemui peristiwa etnosentrisme. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Rasis. Udah di video ini, Apaan sih kan itu? Taruh di Twitter. Nggak jelas ya. Taruh di Twitter, ben kapok, ben viral. Jangan gitu loh. Kita kan teman-teman. Seharusnya kita bisa saling menghargai. Tapi kan semua budaya baik dan semua bahasa itu unik. Kita sebagai mahasiswa itu seharusnya sudah lebih paham bahwa ini itu kurang baik. Apalagi kita kan kuliah di Universitas Airlangga yang motonya itu excellent with morality. Aku ada sedikit tambahan nih. Jika teman-teman menemui suatu permasalahan intoleran yang cukup serius dan tidak bisa diatasi sendiri, kami menawarkan solusi, yaitu berkonsultasi dengan dosen ataupun help center. Help center merupakan lembaga di bawah naungan Direktorat Kemahasiswaan yang membantu mahasiswa mengatasi permasalahannya, baik akademik maupun non-akademik. Wah, kita udah belajar banyak nih teman-teman, mulai dari makna etnosentrisme, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai sikap saat menemui peristiwa etnosentrisme. Kami berharap dengan adanya video ini dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesadaran kita untuk berkontribusi melawan etnosentrisme baik di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena aku, kamu, kita, Indonesia. Aku, kamu, kita, Indonesia. Kamu semangat banget. Menjaga kebutuhan. Oke, wes mulai. Rasis. Kudu